Alibaba bukan hanya sebuah perusahaan, tetapi sebuah revolusi yang dimulai dari nol dan mengubah masa depan bisnis selamanya. Ini adalah kisah seorang pria yang tidak punya uang, tidak punya dukungan, tidak punya koneksi, namun tetap membangun salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia. Ini adalah kisah Jack Ma, seorang pria yang mencari satu hal sederhana di internet dan akhirnya menciptakan kerajaan bernilai miliaran dolar. Ini bukan hanya kisah sukses. Ini adalah kisah tentang keyakinan, penolakan, dan bangkit dari nol. Jack Ma lahir pada tahun 1964 di sebuah kota kecil bernama Hangzhou, Tiongkok. Pada saat itu, Tiongkok merupakan negara tertutup. Tidak ada internet, tidak ada kebebasan untuk berdagang dengan dunia, dan hampir tidak ada orang asing. Keluarganya miskin. Orang tuanya adalah musisi tradisional. Mereka tidak punya uang, tidak punya pekerjaan khusus, tidak punya kerabat kaya. Jack Ma bertubuh kecil, kurus, lemah, dan sangat buruk dalam matematika. Ia gagal di sekolah berkali-kali, bahkan ia gagal ujian masuk sekolah menengah 2 kali. Ia gagal ujian masuk perguruan tinggi 2 kali. Ia gagal dalam wawancara kerja berulang-ulang kali. Ketika KFC datang ke Tiongkok, 24 orang melamar. 23 orang diterima. Satu-satunya orang yang ditolak, yaitu Jack Ma. Bahkan polisi menolaknya karena terlalu lemah. Ia telah mencoba segalanya dan ia gagal dalam segala hal. Tetapi ia memiliki satu hal yang tak seorang pun bisa hentikan. Sebuah mimpi dan mulut yang tak pernah menyerah. Pada tahun 1995, Jack Ma pergi ke Amerika untuk pertama kalinya. Seorang teman menunjukkan sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Itu disebut internet. Jack mengetik satu kata ke mesin pencari, bir, dan hasilnya datang dari seluruh dunia. Bir Jerman, bir Amerika, bir Jepang, tapi tidak ada bir Cina. Dia mengetik Cina, tapi tidak ada hasil. Tidak ada apapun tentang negaranya di internet. Dan pada saat itu sesuatu terlintas di benaknya. Jika tidak ada yang menunjukkan Cina kepada dunia, maka saya akan melakukannya. Ide kecil itu, pencarian yang polos itu akan menjadi awal dari Alibaba. Jack Ma kembali ke Cina. Dia dan istrinya bersama seorang teman memulai perusahaan internet pertama mereka yang bernama Chinese Page, sebuah direktori online sederhana, dan itu gagal. Tapi Jack tidak berhenti. Pada tahun 1999 di apartemen kecilnya, dia memanggil 17 temannya dan memberi mereka ide sederhana. Mari kita bangun platform online tempat bisnis Cina dapat menjual produk mereka ke dunia. Semua orang tertawa. Tidak ada yang percaya pada e-commerce. Tidak ada yang percaya pada Jack Ma. Bahkan bank pun menolak memberinya uang. Tetapi 17 temannya berkata ya. Mereka memberinya 60.000 US dollar dari kantong mereka sendiri. Tanpa kantor, tanpa sumber daya, hanya keyakinan. Dan apa nama perusahaannya? Alibaba. Orang lalu bertanya mengapa Alibaba. Jack Ma berkata karena semua orang tahu kisah Alibaba dan 40 pencuri. Dia adalah pria yang baik hati dan cerdas yang membuka gua harta karun dengan kata-kata ajaib. Alibaba mudah diejak, mudah diingat, dan memiliki makna global. Jack Ma ingin perusahaannya membuka harta karun bagi usaha kecil di seluruh dunia, dan itulah misinya. Namun faktanya, Jack Ma tidak tahu cara membuat kode. Dia bukan seorang insinyur perangkat lunak. Dia bahkan tidak tahu cara membangun situs web. Tetapi dia memiliki sesuatu yang lebih hebat. Dia tahu cara menjual ide. Dia tahu cara membangun tim. Dia tahu cara berbicara dengan semangat yang membara di hatinya. Ia berkata, saya bukan ahli teknologi, tapi saya melihat teknologi dari sudut pandang pelanggan saya. Alibaba bukan hanya bisnis, itu adalah sebuah misi. Untuk mempermudah berbisnis di mana saja, Jack Ma percaya bahwa usaha kecil adalah pahlawan sejati perekonomian. Tetapi mereka tidak memiliki kekuatan.
Ia ingin memberi mereka platform, bukan hanya untuk membeli dan menjual, tetapi untuk dilihat, didengar, dan berkembang. Di dunia di mana Amerika memiliki Amazon dan eBay, Jack Ma percaya bahwa Tiongkok juga dapat menciptakan sesuatu yang berkelas dunia. Orang-orang tertawa, mereka berkata Anda sudah terlambat, internet sudah memiliki pemimpin. Tetapi Jack Ma tersenyum dan berkata, e-commerce bukanlah perang antar perusahaan. Ini adalah perang ide, dan ide saya adalah untuk masyarakat. Jadi langkah pertama Alibaba berjalan lambat. Kantornya kecil, tim bekerja berjam-jam. Mereka tidak punya uang, tetapi mereka memiliki misi yang jelas. Mereka mulai membangun platform bisnis to business atau B2B, di mana pabrik-pabrik kecil Tiongkok dapat terhubung dengan pembeli di seluruh dunia. Mereka tidak mengambil komisi apapun, mereka membuatnya gratis. Mereka hanya menginginkan pengguna dan perlahan keajaiban pun mulai. Setelah Alibaba dimulai, ide itu berkembang. Ribuan usaha kecil Tiongkok bergabung dengan platform tersebut. Tetapi Jack Ma tahu sesuatu. Ide saja tidak cukup. Mereka membutuhkan uang, investasi nyata untuk terus bertahan. Tetaplah menjaga mimpi itu tetap hidup. Dan tebak apa? Tidak ada yang mau memberikan uang kepada Alibaba. Mengapa demikian? Karena bisnis itu tidak menghasilkan keuntungan. Jack Ma tidak terlihat seperti seorang CEO. Situs webnya hanya penuh dengan pabrik-pabrik kecil dan penjual lokal. Tetapi Jack tidak berhenti. Dia terbang keliling dunia dan terus berkata, saya ingin membangun perusahaan yang melayani bisnis kecil, yang membantu mereka menang. Pada tahun 1999, Goldman Sachs memberikan Alibaba 5 juta US dollar. Dan tidak lama setelah itu, SoftBank, sebuah perusahaan Jepang yang dipimpin oleh Masayoshi Son, memberi 20 juta US dollar. Sekarang Alibaba memiliki oksigen. Sekarang Jack Ma memiliki harapan, tetapi ingat, uang bukanlah jaminan keamanan. Badai baru saja akan dimulai. Sementara Alibaba membangun di Tiongkok, raksasa global sedang mengawasi. Ya, eBay. eBay sudah menjadi kekuatan super di barat. Ia memiliki jutaan pengguna, miliaran penjualan, dan tim yang besar. Pada tahun 2002, eBay memasuki Tiongkok. Mereka membeli platform lelang terbesar di Tiongkok. Saat itu, HNet dan mulai berkembang pesat. eBay kaya raya. eBay memiliki teknologi, eBay memiliki kekuatan merek. Orang-orang berkata Alibaba sudah mati. eBay akan melahap mereka hidup-hidup. Jack Ma mendengar ini. Dan tahukah Anda apa yang dia katakan? Kita akan bertarung. Ini adalah rumah kita. Jack Ma tahu dia tidak bisa melawan eBay dengan meniru mereka. Jadi dia memutuskan untuk melakukan yang sebaliknya. eBay berfokus pada lelang, Jack Ma berfokus pada kepercayaan. eBay adalah platform global. Jack berkata, saya akan membangun platform Tiongkok untuk orang Tiongkok. Dia meluncurkan situs web baru bernama Taobao, yang berarti mencuri harta karun. Dan perang resmi dimulai. eBay mengenakan biaya listing dan biaya transaksi kepada pengguna. Sedangkan Taobao 100% gratis. eBay memiliki desain seperti Inggris. Taobao sepenuhnya berbahasa Mandarin. Warna-warna cerah, emoji seperti pasar lokal. eBay berfokus pada keuntungan. Jack berfokus pada kepercayaan dan komunitas. Dan dia melakukan sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Dia menambahkan sistem pesan di dalam Taobao sehingga pembeli dan penjual dapat mengobrol sebelum membeli. Ide sederhana ini membangun kepercayaan. Itu bukan lagi hanya klik dan bayar. Semuanya berubah menjadi obrolan, bertanya, dan terhubung. Rasanya seperti berbelanja sungguhan, dan perlahan orang Tiongkok jatuh cinta pada Taobao. eBay mengira mereka akan mendominasi. Tetapi mereka tidak pernah memahami pengguna Tiongkok.
Mereka percaya bahwa karena mereka besar, semua orang akan mengikuti, tetapi mereka tidak beradaptasi. Mereka tidak mendengarkan. Taobao di sisi lain terus berkembang. Jack Ma fokus pada penjual kecil. Dia memberi mereka alat, pelatihan, dan dukungan. Dia berkata, Alibaba tidak di sini untuk mengalahkan eBay. Kami di sini untuk membuat bisnis kecil menang. Dan perlahan keadaan mulai berbalik. Salah satu masalah terbesar di Tiongkok adalah kepercayaan. Orang-orang takut, jika saya mengirim uang secara online, bagaimana jika saya tidak mendapatkan produknya? Jadi Jack Ma menciptakan sesuatu yang ampuh. Sebuah sistem baru bernama Alipay. Layanan pembayaran yang menyimpan uang di tengah. Begini cara kerjanya. Yang pertama, pembeli membayar Alipay. Yang kedua, penjual mengirimkan produk. Dan yang ketiga, hanya ketika pembeli mengkonfirmasi pengiriman, Alipay mengirimkan uang kepada penjual. Ini adalah hal yang revolusioner di Tiongkok. Ini menghilangkan rasa takut. Ini menciptakan kepercayaan. Tapi coba tebak, saat itu juga ilegal. Tidak ada undang-undang yang mendukung sistem keuangan semacam ini. Dan ketika orang bertanya kepada Jack, apakah Anda tidak takut ini melanggar aturan? Dia berkata, jika seseorang harus melanggar aturan untuk melayani rakyat, biarlah itu saya. Itulah semangat yang dimilikinya. Sementara Taobao berkembang pesat, eBay melakukan kesalahan fatal. Mereka memindahkan operasi mereka di Tiongkok ke Amerika. Alih-alih membangun tim lokal, mereka mencoba mengendalikan semuanya dari Amerika. Hal ini membuat pengguna Tiongkok merasa terputus. Para penjual frustasi dan layanan pelanggan jadi gagal. Dan Jack Ma, ia mempertahankan seluruh timnya di Hangzhou. Bekerja siang dan malam, Alibaba menjadi lebih cepat, lebih baik, dan lebih Tiongkok daripada eBay. Dan pada tahun 2006, perang berakhir. eBay, raksasa itu telah kehilangan Tiongkok. Taobao memiliki 80% pangsa pasar. eBay menutup situs lokalnya dan hampir tidak relevan di Tiongkok. Jack Ma dan timnya telah menang. Sekelompok kecil orang yang percaya tanpa pengalaman, tanpa kekuasaan, tanpa bantuan dari luar, telah mengalahkan raksasa bernilai miliaran dolar. Dan dunia mulai memperhatikan. Mari kita berhenti sejenak dan merenungkan, Alibaba tidak menang karena lebih unggul dalam teknologi. Alibaba menang karena memahami manusia. Jack Ma percaya pada sesuatu yang sangat penting. Pelanggan adalah nomor satu, karyawan adalah nomor dua, dan investor adalah nomor tiga. Sementara yang lain mengejar keuntungan, dia mengejar kepercayaan. Sementara yang lain melihat secara global, dia melihat secara lokal. Sementara yang lain mengikuti strategi, dia mengikuti hati. Mari kita mulai dengan satu ide gila yang pernah dibagikan Jack Ma kepada timnya. Dia berdiri di depan mereka dan berkata, kita akan membangun perusahaan yang hidup selama 102 tahun. Ruangan menjadi hening, orang-orang tertawa. Beberapa mengira dia bercanda. Tetapi Jack Ma menjelaskan, Alibaba dimulai pada tahun 1999. Jika bertahan hingga 2101, itu berarti 102 tahun, melintasi 3 abad yang berbeda. Itulah yang dia maksud. Ia tidak menginginkan perusahaan yang berkembang pesat. Ia menginginkan perusahaan yang abadi.